Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 19 Juli 2022 bersama saya Teddy Trisetyo Berti yang kali ini akan membahas soal banjir bandang kembali terjang Garut. Apakah kerusakan hutan menjadi pemicunya? Simak penjelasan berikut ini. Hujan deras mengguyur wilayah Garut dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat serta Jabodetabek. Hujan deras yang tak kunjung berhenti membuat aliran Sungai Cimanuk dan anak sungainya meluap sehingga menyebabkan banjir bandang di wilayah Garut. Air mulai masuk ke permukiman warga di Garut Kota. Tinggi air kala itu mencapai antara 50 cm hingga 4 meter. Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan, hujan deras yang turun sejak Jumat sore menyebabkan seluruh anak sungai penyangga Sungai Utama Cimanuk Garut meluap dan menengah 10, 11, dan 12. Bahkan ketinggian banjir di kawasan padat penduduk Ciwalen, terutama dekat rel kereta api Ciwalen, mencapai 4 meter. Banjir tak hanya menggenangi pemukiman warga di Ciwalen, daerah lainnya di Garut antara lain Sumbersari, Copong, Jalan Bratayuda, Regol, Daya Handap, Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Padarek, dan Bayongbong juga ikut terendam. Volume air yang terus meninggi membuat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Satria Budi was-was. Dia mengingatkan warga yang tinggal di bantaran Sungai Cimanuk dan anak sungainya untuk waspada dan diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Juga sempat membuat layanan kereta api dari stasiun Garut Kota dihentikan sementara waktu. Kereta api Garut Cibatu ke arah Garut dihentikan karena rel tergenang air dan tak bisa dilalui. Pemerintah daerah Garut, Jawa Barat langsung menetapkan status darurat banjir setelah 8 kecamatan di wilayah tersebut terendam banjir. Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan, hujan deras yang turun sejak Jumat sore menyebabkan seluruh anak sungai penyangga Sungai Utama Cimanuk Garut meluap dan menggenangi pemukiman warga. 8 kecamatan yang terdampak banjir antara lain Cikajang, Bonyongbong, Cilawu, Garut Kota, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Karangpawitan, dan Cibatu. Di tengah ancaman hujan yang masih tinggi, Bupati Rudi meminta seluruh warga Garut, terutama yang berada di sepanjang Sungai Cimanuk, untuk waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Arahan Bupati langsung ditindaklanjuti petugas di lapangan. Pemkab Garut memastikan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait lainnya telah bergerak menanggulangi daerah yang terdampak banjir. Petugas yang turun di lapangan sudah berupaya membantu evakuasi masyarakat untuk menghindari dampak buruk dari bencana tersebut. Dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas. Rudi mengatakan terjangan banjir yang menggenangi sebagian wilayah Garut Kota dan beberapa daerah penyangga kabupaten menyebabkan fasilitas air bersih yang berasal dari sumber mata air mengalami kerusakan parah. Data terbaru menyebutkan fasilitas jembatan pipa air bersih yang berada di Nangewer terputus. Kemudian pompa produksi air bersih yang berada di sumber mata air Cipulus tidak beroperasi tersendat material banjir. Akibatnya pasokan air bersih untuk wilayah Garut Kota dan wilayah Taronggong Kidul dan Taronggong Kaler sebagai daerah penyangga perkotaan Garut terhambat. Banjir yang melanda Garut juga menyebabkan jembatan utama di daerah Copong, Kecamatan Taronggong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami retak-retak. Retakan itu disebabkan pondasi jembatan terus tergerus arus banjir. Kepala Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Garut, Ibda Priyo Sambodo, mengatakan jembatan Copong penghubung jalur Garut Tasikmalaya via jalur Sudirman itu mengalami kerusakan parah. Retakan yang terjadi di jembatan, ujar dia, dikhawatirkan semakin parah dengan hadirnya kendaraan yang melintas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat 20 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Garut yang terendam banjir. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, banjir Garut disebabkan hujan lebat yang terjadi sejak Jumat 15 Juli 2022. Abdul menyampaikan berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop BNPB, sebanyak 142 kepala keluarga atau 451 jiwa terdampak banjir dengan tinggi muka air berkisar antara 10 hingga 70 cm. Setidaknya 109 kepala keluarga mengungsi di RSUD Dr. Slamet, semenjak warga lainnya memilih mengungsi di rumah kerabat. Banjir bandang Garut kemarin membawa ingatan kembali pada kenangan buruk tragedi September 2016. Kala itu, banjir bandang parah menerjang Garut, bahkan disebut yang paling terparah sepanjang sejarah keberadaan daerah tersebut. Saat itu, 33 orang dilaporkan meninggal dunia, 20 orang lainnya hilang tersapu banjir bandang. Tak hanya itu, tercatat 6.300 orang mengungsi dan ribuan rumah rusak terhempas material lumpur yang dibawa banjir. Lalu, apakah banjir yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa perambahan hutan di hulu Sungai Cimanuk masih terjadi? Atau ini hanya karena faktor tunggal, hujan ekstrim semata? PLH Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyebut telah mendapatkan informasi adanya pembabatan hutan di hulu sungai sehingga menjadi salah satu terjadinya bencana banjir di Kabupaten Garut. UU menuturkan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai. Terlebih adanya laporan bahwa banjir dampak dari alih fungsi lahan di hulu sungai. Ia menegaskan, sama pentingnya dilakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan, baik perorangan maupun korporasi. Sekian headline hari ini di liputan6.com. Saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.